Halo, assalamualaikum saudara lover, kembali lagi di channel kami. Kali ini saya mau membandingkan sepatu Mizuno Ori dengan Mizuno yang KW, dan ini khusus untuk WLZ7 ya, karena banyak teman-teman kita yang masih pemula dan banyak yang bertanya-tanya cara membedakan sepatu ori dengan sepatu yang bukan ori. Oke, nanti akan kita bahas secara singkat saja. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe-nya buat bentuk dukungan untuk channel kami, dan buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Let's go. Oke, jadi ini barangnya udah di depan. Ini adalah sepatu Mizuno WLZ7. Ini akan kita bandingkan antara yang ori dengan yang KW, karena itu banyak banget nih permintaan yang DM ke saya melalui Instagram bagaimana cara membandingkan antara Mizuno ori dengan Mizuno yang KW itu seri WLZ ya, karena di super premium itu benar-benar mirip banget, dan sudah ada kejadian beberapa orang yang katanya itu beli ori tapi setelah saya cek itu ternyata KW ya. Jadi supaya nggak kejadian ini, kita coba ulas secara singkat saja ya. Jadi untuk yang pertama, cara membedakan antara ori dengan yang KW, salah satunya yang paling mudah itu adalah dari kardusnya ya. Kalau dari kardusnya dia seperti ini khusus WLZ ataupun Mizuno yang lain, kardusnya itu seperti ini ya. Jadi seperti ini itu apa? Yang pertama itu adalah ada nama ya, seperti ini Wave Lightning, kemudian ada kodenya V1GA225034. Ketika kodenya ini diketik di Google dengan mengetikkan V1GA225038, ini barangnya akan muncul seperti yang aslinya ya. Jadi terkait warna, terkait apa itu, dengan kode tersebut itu warnanya harus sama ya. Tapi ini hanyalah sebuah kode ataupun label, ini bisa dibuat-buat ya. Ini bahkan bisa dicetak di toko percetakan ataupun printer ya. Ini bisa banget dibuat ya, kardusnya bisa dibeli dan kemudian labelnya bisa dicetak. Kemudian yang tidak bisa membohongin itu dari apa? Yang tidak bisa membohongi itu yaitu dari bentuk fisik ya. Jadi kalau dari fisik itu harusnya kita tidak bisa tertipu lagi oleh pedagang-pedagang nakal ya. Ini yang saya pegang ini adalah sepatu Mizuno WLZ7 yang ori. Kebetulan ini saya masih punya yang warna ini yang ori. Dan kemudian yang ini adalah yang premium atau super premium ya. Sebutannya super premium karena ini barangnya itu mirip banget dengan ori. Nah, apa yang bikin mirip? Yang mirip adalah dari segi tampilan ya. Yang pertama, kalau tampilannya dari sisi depan itu seperti ini. Kalau kita jejerkan ya, seperti ini tuh mirip banget kan, antara yang KW dengan yang ori itu mirip. Kemudian dari segi belakang juga sama, antara ori dengan yang KW itu mirip banget. Kalau ini untuk pemula ini pasti akan sangat mudah terkecoh ya. Orang-orang yang di desa kemudian pemula dan belum paham banget dengan sepatu itu pasti terkecoh. Ini sisi dalamnya seperti ini ya, jadi mirip banget ya. Jadi apa nih kalau dari fisiknya sepatu sendiri, selain dari kardus, karena dari kardus sendiri, kardus itu kan bisa rusak ataupun bisa dibuat-buatnya. Buat kalian ini sekali lagi perlu diingat-ingat, yang pertama adalah yang tidak bisa ditiru oleh sepatu KW. Yang pertama itu adalah dari segi fisik. Fisiknya apa? Yang paling sangat mudah sekali itu adalah dari breathing. Breathing itu apa? Breathing adalah ventilasi lah ya kasarannya, ataupun jendela, ataupun yang paling mudah adalah ventilasi, di mana udara luar akan bergantian ke sisi dalam ya. Jadi ini di sini itu ini adalah sepatu yang super premium ya. Yang KW ini rapat, bawahnya itu rapat, nggak ada bolongannya seperti ini. Ini tuh rapat ya semuanya. Sementara yang ori itu dia ada jaring-jaringnya seperti ini. Kalau kalian belum tahu, ini seperti ini, ada jaring-jaringnya, dan jaring-jaringnya ini tembus sampai ke sisi bagian dalam, bahkan tembus ke insole ya. Kita cek ya.
Ya ini ya bentuknya sama kayak gini, bolong-bolong. Ini insolnya aja bolong, kemudian sisi bagian dalamnya pun bolong ya. Ya ini sisi bagian dalamnya, ini dalamnya itu juga bolong ya, tembus sampai ke bagian dalam. Bisa terlihat nggak ya? Ntar saya coba. Ya itu ya, nah itu yang bintik-bintik bolong-bolong seperti itu ya, jadi dia tembus sampai ke bolong. Kemudian di dalam itu ada nomor serinya, tapi nomor seri itu bisa dibuat-buat sih ya, bisa ditulis ataupun diketik. Kadang ada juga sepatu yang KW itu ada nomor serinya juga ya. Jadi buat kalian yang pertama banget itu yang paling mudah adalah ini, kalau kepengen ngerti sepatu KW atau ori, minta fotoin dari bagian bawahnya ya. Bagian bawahnya itu yang ori itu harus ada breathingnya seperti ini. Jadi ini yang ori ada bolongannya di sisi sini ya, di sini ada bolongannya ventilasi, dan yang satunya itu seperti ini ya. Untuk yang satunya itu nggak ada ventilasinya ya, seperti ini ya terlihat ya, jadi benar-benar rapat ya. Kemudian dari segi kenyamanan udah pasti jelas berbeda banget ya. Yang bikin nyaman itu adalah ya dari segi insole ya. Ini insolnya sendiri ini pasti sangat berbeda ya. Dari mulai ketebalannya, ini adalah insole yang super premium seperti ini. Walaupun ini dipakai itu nyaman, tapi dari segi ketebalan itu sangat berbeda ya. Ya ini untuk yang ori itu tuh tebal banget dan sangat empuk ya, empuk plus lembut banget ya. Ini untuk yang ori. Akan tetapi ini adalah hanya sebatas insole masih bisa ditukar-tukar juga gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang paling mudah juga adalah dari segi midsole. Jadi untuk yang ori ini midsolenya itu ada tulisannya Mizuno Energy, ini khusus untuk WLZ7 ya, kita bandingin ya. Ini ada Mizuno Energy-nya tulisannya ya, seperti ini terlihat. Tapi untuk yang super premium dia polos ya, ini polos nggak ada, tapi ini bisa dibuat nih, bisa dicetak ya. Tapi untuk yang sekarang ini nggak ada ya, kosong seperti ini polos. Kemudian dari segi bahan yang super premium dia itu lebih terlihat lembek ya, seperti ini. Bahannya itu lembek, nggak kokoh ya, kayak gini. Sementara yang ori itu bahannya itu kokoh ya, seperti ini ya, kokoh, dan ininya juga dalamnya itu busanya itu empuk banget ya, lembut. Serta dari segi kerapihan ya, yang ori itu pastinya lebih rapi karena melalui proses QC ya. Kemudian untuk segi alas bawahnya udah jelas, yang ori itu kalau dipakai di keramik atau indoor ataupun di karpet itu pasti bunyinya kenceng. Sementara yang premium atau yang super premium ini pasti ya bunyinya pas-pasan gitu ya. Oke. Jadi itu ya, saya kasih tahu secara singkat saja, secara yang poin-poin utamanya saja, cara membedakan antara yang ori dan yang KW khusus untuk sepatu Mizuno WLZ 7 ya. Yang WLZ 6 pun sama, ataupun seri-seri WLZ kayak WLZ Neo ataupun yang lainnya ya, pasti ya mirip-mirip lah ya, seperti itu ya. Karena kalau yang WLZ7 memang antara KW dengan yang orinya itu benar-benar mirip banget ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk membedakan antara Mizuno yang ori dengan yang KW itu yang pertama banget dan yang paling mudah sekali itu adalah dari sisi breathing shoes ya. Sekali lagi ini saya anggap itu sebenarnya breathing shoes atau ventilasi ya. Ya jadi yang ori itu harus ada ventilasinya seperti ini, sementara yang KW itu nggak ada. Ini hanya berlaku, ventilasi ini hanya berlaku untuk sepatu-sepatu yang harganya cukup tinggi di atas 1 juta. Kalau sepatu ori Mizuno yang di bawah 1 juta itu rata-rata nggak ada, kayak seri-seri Thunderblade ataupun Dynablade ataupun apapun yang di bawah 1 juta itu nggak ada yang breathingnya seperti ini ya. Yang ada breathingnya itu hanya yang kelasnya 1 jutaan ke atas, kayak WLZ, kemudian Neo, kemudian Momentum ya, itu ada. Terus yang kedua yang paling mudah itu adalah dari ini, midsole-nya itu ada tulisannya Mizuno Energy untuk yang ori, sementara yang premium itu polos ya, seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah dari segi bahan ya. Kalau segi bahan sih mungkin harus dilihat secara langsung ya,
harus diraba dan dirasa. Tapi kalau mungkin kalian beli second kemudian tempatnya jauh, mungkin melalui media sosial ya, yang paling utama ya ini dari segi breeding shoes ya. Oke ya, mungkin cukup itu saja secara singkat saja, karena ada beberapa teman-teman kita itu yang baru-baru terutama itu belum bisa membedain mana yang Mizuno ori, mana yang Mizuno yang bukan ori ataupun super premium lah ya istilahnya. Oke, semoga dengan penjelasan kali ini saya berharap teman-teman itu bisa paham dan bisa mengerti mana yang ori, mana yang enggak, dan supaya tidak tertipu oleh pedagang-pedagang yang hanya mementingkan keuntungan saja ya, tanpa kualitas ataupun pertanggungjawabannya. Oke, mungkin sekian ya review singkat perbedaan ori dengan premium, dan semoga bermanfaat ya. Semoga kalian di rumah sehat selalu, bahagia selalu, dan banyak duit selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sojilo.